Bismillahirrahmanirrahim. Karena ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berusaha senantiasa berjilbab dengan jilbab yang syar'i tatkala keluar rumah, agar kita keluar rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tatkala kita keluar rumah kemudian kita memanen maksiat, memanen dosa. Kita menampilkan diri sehingga menjadi pusat perhatian. Makanya Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua kelompok manusia yang termasuk penghuni neraka jahanam, aku tidak pernah melihat kedua kelompok tersebut. Di antaranya kata Nabi SAW, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah lam yadkhulul jannah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, di antara kelompok yang masuk neraka jahanam adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang ma'ilat mumilat, yang berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilat menarik perhatian para lelaki. Sungguhnya kondek-kondek mereka ya seperti asnimah, yaitu seperti punuk-punuk onta. Al-ma'ilah, yang miring. Mereka itu tidak masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman keras. Dan juga dalil bahwasanya wanita yang tidak memakai jilbab, membuka auratnya, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita tersebut kasiyatun ariyat, mereka berpakaian tapi telanjang. Apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang? Di antaranya para ulama mengatakan dia berpakaian tetapi masih banyak auratnya yang terlihat. Lehernya terlihat, lengannya terlihat, dilihat oleh para lelaki. Ya, terkadang sebagian dadanya terlihat, betisnya terlihat. Ini berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Jadi pakaiannya kekecilan ya, kurang enggak cukup ya. Harusnya longgar, dia pakai pakaian anak-anak sehingga masih banyak yang terlihat. Ini berpakaian tapi telanjang. Di antara tafsiran berpakaian tapi telanjang, yaitu dia memakai jilbab menutup seluruh auratnya, tetapi jilbabnya transparan sehingga bisa terlihat apa yang dibalik jilbab tersebut. Ini juga berpakaian tapi telanjang. Di antara makna berpakaian tapi telanjang, dia memakai jilbab, tapi jilbabnya ketat sehingga terlihat dengan jelas lekukan tubuhnya, ya. Sehingga terlihat lekukan tubuhnya, dan ini sama saja nampak auratnya meskipun secara tidak langsung. Ya, terlihat gunung-gunung, terlihat stalaktit dan stalagmit ya. Dan ini dilarang. Sekarang muncul model jilbab, kata orang apa? Jilbab apa jilbub itu? Apa yang jilbab atau jilbub? Jilbab ya itu. Persis seperti yang dikatakan oleh para ulama. Persis. Seakan-akan dia pakai stocking semuanya ya. Saya pernah lihat wanita-wanita seperti itu. Benar-benar pakai jilbab tetapi seperti tidak berpakaian. Benar-benar lekukannya terlihat dengan jelas. Ini ya diancam dengan neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan wanita kemudian membuka auratnya? Bagaimana lagi dengan wanita yang kemudian memfoto dirinya dengan begitu seksi dan menggoda lalu disebarkan di dunia maya. Kemudian dilihat oleh ratusan lelaki, bahkan ribuan lelaki tergiur melihat tubuhnya. Bagaimana wanita seperti ini? Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar musibahnya di akhirat kelak. Tetapi pintu Allah terbuka. Ya. Oleh karena saya ingatkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hidup di dunia ini dengan aturan, yang bikin aturan Allah yang menciptakan ibu-ibu. Tidak boleh seorang berjalan di muka bumi dengan kehendaknya, dengan syahwatnya, berhura-hura, tidak. Kalau pakai pakaian yang syar'i yang benar, jangan sampai melanggar. Di surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Nih. Allah mengatakan, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Sebelum nyuruh orang lain, suruh istrimu. Wa banatika, dan putri-putrimu. Jamaah, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wa nisa'il mu'minin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, dari suami-suami mereka yang beriman.
Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka. Tutup tuh dada mereka. Bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya, tutup. Dzalika adna ayyurafna. Itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak zaman. Bayangkan, di masa itu jilbab ini menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak, antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna. Oh, ini wanita muslimah, ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka. Atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya. Itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya. Yang memang budak-budak itu biasa digodain. Salah satu tujuan jilbab ini agar dikenal hadhihi muslimah. Jangan digodain. Nggak boleh kau. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'dzain. Sehingga mereka tidak akan digodain sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang kalau perempuan datang lewat dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya, dengan you can see, lelaki-laki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kala ada yang apa Ustaz? Siulan, siut. Iya, digodain. Nah, kenapa? Karena memang dia pantas digodain. Masa Ustaz? Dia pantas, dia itu pakai kayak gitu tujuannya apa? Ingin dilihat. Dia ingin dilihat orang dan tentunya ingin digodain. Dan akan digodain sama orang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang suami harus belajar agama. Lalu dia ajarkan agama itu kepada istri dan anak-anaknya. Samakan visi dan misinya untuk meraih akhirat. Membuka aurat dosa besar ya. Dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina. 50 tahun misalnya. Sama dengan tiap hari buka jilbab. Sama. Dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Misal dia lagi jalan. Ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual. Semua yang lihat dia, dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.